Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa. Baik umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, puji Tuhan. Yang bisa bergabung di dalam gedung gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bagi seluruh umat-umat Tuhan, Jemaat GPD Tiberias yang ada di rumah masing-masing, yang sementara ini menyaksikan siaran langsung ibadah kita, di mana kita mau siapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai sukacita kita hilang dalam situasi kondisi yang ada, di mana saja kita berada, ketika benar-benar kita bangun mezbah Tuhan, benar-benar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan altar yang ada, bahkan jemaat Tuhan simpatisan yang hadir bersama-sama dengan kami. Sukacita kita tersendiri ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin di tempat-tempat di luar sana, di kota-kota lain mereka sudah tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Bahkan ketika mereka beribadah, mereka kurang menikmati akan hadirat Tuhan. Namun sukacita kita tersendiri di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Tidak dapat kita membalas akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami izin untuk ke depan supaya kita sama-sama lebih dekat. Mungkin umat Tuhan yang ada di rumah, mereka lebih dekat dengan saya karena kameranya lebih dekat. Bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Kita bukan hanya sebagai penonton, tidak. Namun kita hadir untuk mau menikmati akan lawatan Tuhan. Sehingga kita datang beribadah tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di belakang bisa maju-maju, isilah tempat yang kosong. Ada barisan yang pertama bisa diisi karena hanya kita, tidak banyak kita yang hadir. Karena banyak umat-umat Tuhan, mereka mengikuti kegiatan ibadah kita di rumah mereka masing-masing. Haleluya, kita mau menikmati akan hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Yang di belakang-belakang maju lagi sedikit-sedikit. Jangan taruh di belakang. Kalau ini Ibu Gembala masih muda, jadi masih mata terang. Kalau orang tua dulu sudah di belakang-belakang sudah dapat lihat siapa yang ada di belakang. Namun pagi ini meskipun Ibu Gembala mata terang, mau ajak maju-maju ke depan. Kalau api itu bisa menyala, kalau itu kumpulan kayunya dia dekat-dekat. Kalau jarang-jarang bagaimana dia mau bakar. Haleluya. Jadi mari maju-maju ke depan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ini merupakan ibadah minggu pertama di bulan April. Kita jemaat Tuhan, Jemaat Tiberias, biasanya kita minggu pertama ada perjamuan suci Bapak Ibu Saudara. Namun minggu ini kita tidak adakan ibadah perjamuan suci. Nanti kita perjamuan sucinya pas kematian Tuhan Yesus Kristus, tanggal 10 April. Nanti kita ada ibadah di tempat ini, plus kita sama-sama akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Hari Paskah kita adakan perjamuan suci. Jadi kita mau menikmati akan tubuh dan darah Yesus. Kita yakin dan percaya, oleh karena kuasa darah Yesus kita disembuhkan. Amin. Oleh karena kuasa darah Yesus Kristus kita dipulihkan. Oleh sebab itu jangan bersandar kepada yang lain-lain. Terkadang kita manusia pun kita bersandar kepada manusia mengecewakan. Namun ketika kita hanya bersandar berharap kepada Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan Dia atasi. Karena Tuhan Yesus Dia tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun, kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ringkasan khotbah yang sudah kami bagikan dengan judul rencana Allah bagi manusia. Puji Tuhan. Rencana Allah bagi manusia. Jadi puji Tuhan, di bulan yang kemarin kita belajar pelajaran dasar tentang Allah.
ada banyak tamu, jadi kita sleep pelajaran kita sampai selesai. Minggu terakhir kemarin, Ibu Gembala bawakan malahan hanya poin terakhir saja, sifat-sifat dari Allah. Nah, kita masuk di bulan yang baru, bulan April ini, pelajaran selanjutnya kita berbicara tentang manusia. Jadi pelajaran dasar tentang manusia. Bapak Ibu Saudara adalah manusia. Haleluya. Kita semua di sini adalah manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Jadi luar biasa ciptaannya Allah, yaitu kita. Puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan yang ini Ibu Gembala ambil 2 poin, kita hanya secara garis besar. Jadi tidak mengurangi sukacita, tidak membatasi kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi dari bulan kemarin tentang Alkitab, tentang Allah, sekarang tentang manusia. Rencana Allah bagi manusia. Sebelumnya kita buka kebenaran firman Tuhan dulu. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-144. Mazmur 144 kita akan baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Dengan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Yang tidak berkeberatan kita mau menghormati, bukan tidak berkeberatan, kita mau sama-sama menghormati akan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 144 ayat 3 sampai ayat yang keempat ada di slide. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan, sekali lagi Mazmur 144 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Kita loncat Roma 9. Kita baca Roma pasal yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-20. Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Haleluya. Mazmur tadi katakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Ayat yang ke-20, Roma 9 ayat yang ke-20 berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku? Kenapa sampai manusia ini Tuhan dia memperhatikan? Kenapa sampai setiap kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, yang ada di rumah, Tuhan memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Siapakah kita manusia? Tadi Roma katakan, dapatkah yang membentuk berkata, mengapakah engkau membentuk aku? Kita ini adalah manusia ciptaannya Allah, karyanya Allah yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam ringkasan kami baca, siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dibentuk dan dijadikan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 di situ. Penciptaan dikatakan dalam bahasa Ibrani disebut bara, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita manusia ini dari yang tidak ada menjadi Allah. Allah membentuk, dikatakan firman Tuhan menurut gambar dan rupanya. Berarti kita adalah ciptaan makhluk yang mulia. Oleh sebab itu, siapakah dia manusia sehingga engkau memperhatikannya? Karena apa? Kita adalah ciptaan, buatan tangan Allah yang sempurna, yang baik, sesuai dengan gambar dan rupanya. Sehingga dia memperhatikan kita. Kita lihat sekali lagi. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 100 ke-44.
Ya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Karena kita ini adalah ciptaannya yang luar biasa, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dikatakan sini manusia adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang mulia. Dikatakan kita juga manusia makhluk yang mempunyai kasih. Karena Allah itu adalah kasih, 1 Yohanes berkata. Jadi kita adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang mulia. Makhluk yang cerdas dikatakan mempunyai naluri intelek atau pikiran, perasaan, kemampuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kita luar biasa. Amin. Ciptaan yang luar biasa, karya Allah yang sempurna, sehingga Dia patutlah memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Namun terkadang Bapak Ibu Saudara, orang bilang sama Tuhan seperti dalam Roma tadi. Kita lihat Roma 9, Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Minta maaf, ini di belakang ada kipas jadi dia terbang-terbang. Roma 9 ayat yang ke-20 berkata, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku? Demikian ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Jadi setiap kita terkadang Tuhan sudah jadikan, Tuhan sudah bentuk, namun tong mau dibentuk dengan sesuai dengan keinginan kita manusia. Apa yang tong kehendaki beda dengan apa yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Terkadang dari pemandangan kita, oh ini sudah yang terbaik untuk saya. Sehingga kita mau atur-atur Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan jadikan saya begini, jadikan saya begini. Padahal rencana Tuhan lain. Oleh sebab itu kita perlu serahkan sama Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan, siapakah dia manusia sehingga engkau memperhatikannya, engkau mengindahkannya. Tuhan tidak pernah tutup mata, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur 121 ya. Kemarin kita doa dan puasa, Tuhan Dia tidak pernah lelah, Dia tidak pernah tertidur, tidak terlelap. Dialah penjaga Israel, Dia menjaga setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia memperhatikan kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Seperti kondisi saat ini, situasi saat ini. Mungkin kita susah untuk beribadah. Kita susah untuk menikmati akan Tuhan dalam perhimpunan, perkumpulan, persekutuan. Namun ingat Tuhan Dia memperhatikan. Ingat firman Tuhan yang minggu lalu kita sudah pelajari. Bahwa sifat Allah salah satunya adalah Dia maha hadir. Amin. Ketika kita berseru memanggil namanya, ketika kita membangun mezbah doa, maka Dia hadir. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, Dia bertahta di atas puji-pujian. Apalagi kita adalah orang-orang yang benar. Ketika kita berseru memanggil Tuhan, berdoa, firman Tuhan katakan dalam Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Dia hadir. Dahsyat. Kita terus pegang akan firman Tuhan sehingga kita tidak bisa diombang-ambingkan. Amin. Karena salah satu tujuan Tuhan itu. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ini di luar dari ringkasan khotbah yang sudah kami bagikan. Kita lihat di dalam Efesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus pasal yang keempat. Iya. Ayat yang ke-13. Ini tujuannya. Yang tadi dikatakan Dia mau membentuk, menjadikan kita. Supaya dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Amin. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bagaimana? Kita tidak dapat diombang-ambingkan. Karena apa? Kita pegang terus akan firman. Kita pegang terus akan firman. Jangan Bapak Ibu Saudara mau disesatkan, jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara iman kita mau diombang-ambingkan. Mulai ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Mulai ragu-ragu akan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat sekali-kali firman Tuhan katakan dalam Ibrani, Tuhan Yesus Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah, kasih-Nya bagi kita pun tidak berubah. Malahan kasih-Nya lebih lagi besar kepada kita, di mana kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Benar? Bapak Ibu Saudara, bagaimana rasa cintanya kita mungkin antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak. Kalau hubungan kita jauh, apakah itu ada keharmonisan dalam rumah tangga? Cintanya itu semakin bertumbuh tidak kalau ada jarak di antara kita. Di depan Bapak Ibu Saudara, dari multimedia mereka tulis, kita menjaga jarak bukan karena kita tidak mengasihi. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara duduk jarak-jarak, namun kita semua saling mengasihi. Itu yang tadi dikatakan, kalau kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi, maka kasih-Nya kepada kita lebih bertambah-tambah. Cinta kita pun kepada Tuhan lebih lagi bertambah-tambah. Minggu lalu sudah diingatkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita belum masuk dalam 3 poin ini. Masih pembukaan. Tidak apa-apa? Lama sedikit. Amin. Haleluya. Minggu kemarin diingatkan. Kita bersyukur. Kalau kemarin sampai ini mungkin liburnya pun ditambah. Haleluya. Dikatakan kita di rumah aja. Iya, seperti itu. Dong selalu saja di Facebook hashtag di rumah aja. Kita diberikan, kita ambil positifnya. Kita dikasih kesempatan libur nih Bapak Ibu Saudara, di mana kita sebagai orang Kristen ambil kesempatan itu untuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ambil kesempatan itu, jangan cuma berdiam diri karena disuruh libur, sudah libur. Tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Dari pemerintah, dari mungkin Bapak Ibu Saudara punya perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor dikasih izin libur. Tapi begini, bukan libur di rumah. Libur jalan, sama saja Bapak Ibu Saudara. Bilang libur tapi ternyata begini, wis tembak ada di Pasir Putih. Begini wis tembak, sutar tahu ada di mana rupa dorang. Dikatakan kita mau berdiam diri di rumah. Itu kesempatan yang kita ambil untuk bangun hubungan kita dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk dulu di poin yang selanjutnya. Kita lanjut. Sesuai dengan judul dikatakan rencana Allah bagi manusia. Rencana Allah bagi manusia. Dikatakan di sini dalam ringkasan, manusia adalah makhluk yang mempunyai kasih. Allah adalah kasih. Kasih karunia mempunyai objek. Alam semesta tidak bisa merespon terhadap kasih Allah. Tuhan jadikan alam semesta ini. Tapi mereka tidak bisa merespon akan kasih Allah. Namun bersyukur Tuhan jadikan kita manusia yang dapat merespon akan kasih Allah. Itu yang tadi dikatakan. Diberikan kesempatan libur, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena tong ini manusia saja yang dapat merespon akan kasih Allah. Ketika ada hubungan yang erat, kita bangun dengan Tuhan. Kasih Allah bertambah-tambah dalam hidup kita. Bahkan cinta kita pun kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semakin bertambah-tambah. Poin yang pertama, dikatakan kenapa sampai kita dijadikan, siapakah manusia itu? Sehingga Allah memperhatikannya. Allah mengindahkannya.
Ya, manusialah diciptakan Allah untuk dikasihi dan mengasihi. Tanpa kasih hidup manusia menjadi kosong dan hampa. Oleh karena itu Allah mau ada hubungan persekutuan antara Allah dan manusia, di mana manusia memuji dan menyembah Allah Sang Pencipta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah rencana Allah bagi kita semua manusia. Yang pertama, memiliki hubungan dengan manusia. Allah rindu ada hubungan antara Dia dengan kita manusia. Sehingga Dia menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Yang kedua, karena ini Ibu Gembala akan skip saja. Yang kedua, supaya manusia mempunyai karakter Allah. Yang ketiga, supaya manusia beranak cucu bertambah banyak dan memerintah atas alam semesta. Nah, kita mulai start dari poin yang ketiga. Supaya kita sampai pada puncaknya yang utama, yaitu hubungan antara kita manusia dengan Allah. Jadi tujuan di mana Allah menciptakan kita manusia seperti itu. Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal yang pertama. Inilah rencana Allah bagi manusia. Kejadian pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah menghendaki supaya manusia menaklukkan bumi ini. Dahulu dikatakan manusia, Adam, ditaklukkan oleh setan, dosa dan penyakit. Karena jatuh di dalam dosa. Namun kita citra manusia, puji Tuhan, oleh karena darah Yesus. Yang nantinya tanggal 10 sangat disayangkan kalau kita umat Kristen tidak memperingati akan kematian Tuhan. Karena Yesus Kristus rela berkorban bagi kita. Seperti pujian yang kami naikkan waktu kami doa dan berpuasa kemarin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Sungguh besar pengorbanannya Tuhan. Maka sangat disayangkan kalau kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, tidak memperingati akan kematian Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Apa? Firman Tuhan tadi katakan di dalam Mazmur ayat pokok kita, Mazmur 144. Siapakah kita manusia sehingga Ia memperhitungkannya? Dia memperhatikan kita, Dia mengindahkan kita. Dia memperhatikan setiap kita sehingga apa? Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal. Ditebus bagi kita. Disalibkan, darahnya tercurah bagi kita. Bapak Ibu Saudara bisa pikirkan rencana Allah yang luar biasa? Tidak bisa. Kita tidak bisa sebagai manusia, kita tidak bisa menyamai akan Tuhan kita. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyamai akan Tuhan kita, baik akalnya, baik rancangan Tuhan. Ayat kita selanjutnya di dalam kebenaran firman Tuhan, ringkasan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-55.
Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita sebagai manusia seperti tadi pujian berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terselami bagiku. Ibu Gembala lanjut bagian terakhir. Jadi tidak dapat terselami akan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kita sebagai orang tua, siapa yang mau kasih korbankan anaknya untuk orang lain? Malah untuk orang yang tak kenal pun, tak ada. Bapa di sorga dia sanggup. Bukan dia sanggup, dia sudah berikan Yesus bagi kita. Ayat sebelumnya kita lihat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam Yesaya 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi pengorbanannya Tuhan itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kalau benar-benar kita berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pasti sangat-sangat sedih ketika dihimbau bagi seluruh umat-umat Tuhan, kita ibadah masing-masing di rumah. Kami sebagai gembala kami pun sedih. Namun ingat, supaya situasi dan keadaan ini cepat berlalu, ingat, kita koreksi hidup kita masing-masing dan minta pengampunan daripada Tuhan. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, minta belas kasihan seperti yang tadi dikatakan ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Kita jemaat Tiberias hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita terus menerus ambil bagian dalam doa dan puasa masing-masing di rumah. Plus 6:30 malam kita ambil doa lagi serentak di rumah masing-masing. Di mana satu tujuan kita minta belas kasihan Allah bagi kita. Bagi bangsa kita Indonesia, bagi kita yang ada di kota Manokwari. Minta pengampunan daripada Allah. Benar-benar kita harus berbalik dan bertobat. Sudah Tuhan katakan bagi kita semua di minggu yang kemarin, bahkan di hari yang kemarin pun, Tuhan sudah dekat. Dia sudah mau datang Bapak Ibu Saudara. Itu diserukan terus, kerajaan sorga sudah dekat. Oleh sebab itu mari kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Minta pengampunannya, minta belas kasihan Allah bagi kita. Malahan dikatakan lagi, rencana kedatangannya sudah tidak lama lagi, dipercepat. Karena apa? Dia memperhatikan setiap kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang benar. Dia tidak mau kita hidup dalam kebinasaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pun, jangan engkau hanya asal-asalan saja beribadah. Ketika engkau ikut live streaming siaran langsung, terkadang kita pun kurang menikmati akan hadirat Tuhan karena ketika di rumah mungkin sedikit-sedikit jalan ke belakang, sedikit-sedikit ada gangguan kiri kanan, namun kita kurang fokus. Oleh sebab itu ingat, mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kita harusnya fokus untuk menikmati akan hadirat Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, terus kita mulai merasa bosan, berarti bisa-bisa kita belum siap untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena di sorga tugas kita hanya memuji, menyembah Tuhan, siang dan malam menyembah Tuhan. Tapi toh kenapa kita cuma 2 jam, 1 jam, dengar firman Tuhan setengah jam, 30 menit, 45 menit, terus mulai merasa bosan. Bagaimana dengan tugas kita utama?
memuji dan menyembah Tuhan nanti di sorga. Tak ada kegiatan lain Bapak Ibu Saudara, cuma memuliakan nama Tuhan. Berarti tidak perlu bosan. Inilah kita mulai berlatih. Jadi sementara di rumah waktu libur, latihlah hidup kita untuk beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Amin. Tapi ibadah itu yang luar biasa. Kita mau berlatih untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Masuk dalam kamar, dalam rumahmu, ajak keluargamu, berlatih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu untuk menyembah Tuhan. Hari Minggu kita kembali dalam ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah kita baru lihat kalau hari Minggu, kalau ada yang ibadah mulai goyang-goyang kaki, ada yang ibadah mulai serong-serong pantat, mulai ke sana kemari. Oh, pertanyakan Jo sama pribadi masing-masing. Apakah saya sudah bisa masuk surga atau belum? Karena ibadah saja 2 jam, 1 jam, firman saja 1 jam, 45 menit, 30, semulai bosan. Bagaimana dengan tugas Bapak Ibu Saudara nanti di surga? Memuji menyembah Tuhan. Iya, diingatkan bagi kita. Ya, selanjutnya, poin yang kedua, supaya manusia mempunyai karakter Allah. Allah ingin supaya ciptaannya mempunyai hubungan dan persekutuan serta menjadi satu keluarga di dalam Dia. Allah mau supaya manusia mengambil bagian dalam sifat-sifat ilahinya. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus. Di slide bisa tampilkan. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama 3 sampai yang keempat. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Amin. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kita bersyukur. Oleh karena Yesus Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tidak tersimpan, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan, yang tidak dapat binasa. Itulah yang kerinduannya Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali dalam ayat tadi, Efesus. Allah ingin supaya ciptaannya mempunyai hubungan dan persekutuan serta menjadi satu keluarga di dalam Dia. Di mana tadi katakan di dalam 1 Petrus, oleh karena Yesus Kristus, kita semua akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa, tidak cemar, tidaklah layu. Sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Satu di dalam Tuhan. Kita semua adalah gerejanya. Amin. Pribadi lepas pribadi kita ini, tubuh ini Bapak Ibu Saudara. Kemarin Ibu Gembala sudah ajak minggu kemarin untuk katakan ini tubuh saya adalah milik Kristus. Dan kepalanya adalah Tuhan. Kita satu keluarga. Kita pun yang ada di tempat ini, kita satu keluarga di dalam Allah. Amin. Keluarganya Allah. Plus lagi kalau tong ketemu di sorga, sejanjian toh. Waktu itu tong sejanjian. Jangan cuma tong janjian di bumi, namun kita mau janjian di sorga. Nanti kita berjumpa di sorga. Haleluya. Terakhir, memiliki hubungan dengan manusia. Maksud Allah menciptakan manusia yaitu supaya ada hubungan dan persekutuan yang erat dengan manusia, dan supaya manusia dapat memuji dan menyembah Allah yang telah menciptakannya. Dosalah yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ketika Tuhan Dia menciptakan Adam, Dia menciptakan kita manusia, Adam dan Hawa.
Mereka hidup di dalam kekudusan, di dalam kekekalan karena belum ada dosa awalnya. Mereka bangun hubungan mereka dengan Tuhan sungguh dekat, sungguh erat. Namun ketika mereka jatuh di dalam dosa, ada jarak yang memisahkan antara mereka dengan Allah. Ada jurang yang memisahkan antara mereka dengan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan bisa lihat di dalam Yesaya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 59. Ya, kita akan baca ayat yang pertama. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada jurang yang memisahkan kita, manusia dengan Allah. Namun kita bersyukur ada yang memberikan kita pendamaian. Yesus Kristus, Dia yang menyelamatkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena salibnya, oleh karena darahnya, oleh karena Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang membawa kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Yang membawa Bapak Ibu Saudara pagi ini menikmati akan Tuhan hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain, tidak ada Allah lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang patut kita tinggikan dan agungkan. Karena hanya Dia sajalah yang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Hanya Dialah kebenaran firman Tuhan. Yohanes katakan bahwa jalan dan kebenaran. Hanya satu-satunya jalan, hanya Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Hanya Yesus. Percayalah kepada Tuhan, jangan engkau ragu. Minggu kemarin Ibu Gembala sudah ingatkan, jangan engkau jual Yesus. Jangan engkau jual kebenarannya. Mungkin sekarang mulai orang meninggalkan Tuhan. Mereka jual, mereka jual, mereka jual. Namun mari kita beli. Kita pegang, kita beli akan kebenaran itu. Kita terima Yesus. Kita terima Yesus, jangan engkau tinggalkan. Ketika orang mulai tinggalkan Dia, mulai tinggalkan kebenarannya, mulai tinggalkan akan kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita harus beli, terima Dia, terima Dia, terima Dia. Sehingga ketika pemulihan terjadi, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara sudah punya. Firman Tuhan katakan kemarin, lahan-lahan mereka beli. Orang-orang yang lain mungkin mulai tertawa dorang, ih nanti Babel yang kuasai, kenapa kau beli ini? Nanti Babel yang jarah-jarah, seharusnya nanti mereka rugi. Namun ketika pemulihan itu terjadi, mereka yang diberkati ada lahan, mereka punya lahan, amin. Bapak Ibu Saudara punya Yesus, Bapak Ibu Saudara punya kebenaran. Ketika yang lain jual, kita punya, pemulihan terjadi, kita ada. Yang lain tidak punya. Yang lain tidak punya lahan, yang lain tidak punya Yesus karena mereka jual. Yang lain tidak punya kebenaran karena mereka jual. Namun kita beli, kita terima. Pemulihan terjadi, berkat itu jadi bagian kita. Bukan orang lain, kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan bagi kita semua, baik kami yang memberitakan, umat-umat Tuhan yang menikmatinya, yang mendengar akan firman ini. Mari kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini, kemarin mungkin belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mari kita ambil kesempatan ini untuk perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Untuk perbaiki hubungan kita dengan keluarga pun. Karena setiap hari kita ada di dalam rumah. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun hubungan kita dengan keluarga. Karena disitulah Tuhan mau rencana Allah bagi kita manusia. Mari Bapak Ibu Saudara,
bangkit berdiri. Kita mengakhiri akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bersyukur. Hari ini kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah kita yang baik. Segala sesuatu yang Dia kerjakan dan lakukan adalah yang terbaik. Terkadang rancangan kita mau begini dan begitu. Namun ingat, kita tidak bisa menyamai akan Tuhan kita. Rencana Tuhan luar biasa. Rancangannya seperti firman Tuhan tadi katakan Yesaya 55. Bagaikan langit dan bumi jaraknya. Kita sebagai manusia dengan Tuhan punya pemikiran. Rencana Tuhan yang luar biasa akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara di dalam nama Yesus. Pemulihan akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, Bapakku ajaib segala rencangan-Mu. Katakan, Tuhanku, heran, sungguh heran perbuatan-Mu. Engkau Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita perlukan. Engkau Allah yang sanggup untuk menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kita percaya mujizat Tuhan akan berlaku atas kita. Pemulihan Allah akan berlaku atas bangsa kita negara Indonesia. Pemulihan Allah akan berlaku atas setiap kota-kota yang sudah terpapar virus corona ini. Yang membuat kita untuk susah beribadah di dalam gedung gereja, untuk membuat kita susah konsentrasi beribadah di rumah masing-masing, untuk membuat kita susah hubungan kita dengan Tuhan. Namun ingat, Allah kita yang luar biasa, rencananya indah. Pasti selesai masa kesulitan ini, keadaan ini, ketika Tuhan pulihkan, banyak jiwa-jiwa bertobat. Jiwa-jiwa baru akan berdatangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat. Tiba saatnya Dia akan menuai. Dikatakan firman Tuhan yang sudah kuning, siap untuk dituai. Yesus sudah mau datang, siapkan setiap kehidupan kita. Jangan kita tertinggal. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat Tuhan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman untuk jadwal sepekan yang akan berjalan. Masih tetap seperti biasa, kita tetap ada doa dan puasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih bisa mengambil bagian dalam doa puasa, kami persilakan di sepanjang hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis. Karena hari Jumat kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari Jumat tetap kita ada ibadah di gedung gereja, di mana kita sesuai dengan anjuran yang ada, jarak kursi kita akan seperti ini. Mungkin kalau misalnya banyak jemaat yang datang, mungkin kita tambah, namun jaraknya seperti ini sudah. Sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan di bagian kesehatan. Terus untuk saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjabat tangan, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tidak berjabat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Karena pas tanggal 10 April kita rindu untuk menikmati akan perjamuan kudus, di mana Tuhan Dia rela berkorban bagi kita. Masa kita tidak mau rela berkorban bagi Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tanggal 10. Sedangkan hari Minggu nanti kita tinggal dengar pemberitahuan selanjutnya. Karena dari surat dari pemerintah, kegiatan ibadah di gedung gereja dibatasi sampai tanggal 12. Jadi nanti kita dengar apakah tanggal 12 hari Minggu pas kebangkitannya kita masih bisa untuk semua hadir, ataukah kita tetap live streaming. Tapi pasti dari tim multimedia mereka tetap untuk live di Facebook. Apakah itu di hari Jumat dan di hari Minggu nanti pas kebangkitannya tetap kita adakan live streaming. Sehingga kita tidak mengurangi sukacita umat-umat Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi doa dan puasa kita tetap adakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat tidak. Hari Sabtu kita ada doa puasa lagi. Sedangkan doa serentak jam 6:30 malam di gedung gereja, di rumah masing-masing. 6:30 malam di rumah masing-masing doa serentak. Ibu Gembala akan ingatkan lewat WA, bahkan mungkin bisa lewat SMS ke umat-umat Tuhan yang tidak punya WA. Untuk jam 6 sudah diingatkan kita doa 6:30. Sedangkan ada
jadwal juga dari pemerintah yang sudah keluarkan, ada doa serentak. Kita di Kota Manokwari jam 12 siang. Di hari Selasa dan hari Kamis. Setiap hari Selasa, hari Kamis jam 12 siang akan ada doa serentak di Kota Manokwari. Baik itu semua agama, baik kita Kristen, yang Muslim, agama-agama yang lain, doa serentak jam 12 siang. Kita mau bawa doa kita kepada Tuhan. Di mana 1-2 orang saja Tuhan hadir. Bagaimana ketika kita satu Manokwari ini berdoa serentak bagi Tuhan, pasti Tuhan pulihkan. Asalkan benar-benar kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lakukan untuk menonjolkan pribadi kita, egonya kita tidak akan diberkati. Namun benar-benar kalau untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan. Karena setiap orang-orang yang percaya mengangkat tangan berseru kepada Tuhan, Dia akan turun tangan memulihkan. Jadi jam 12 hari Selasa dan hari Kamis ada doa serentak Kota Manokwari. Di masing-masing rumah, kalau ada di rumah, di mana saja, pas bunyi sirene, nanti diingatkan lewat bunyi sirene di Kota Manokwari. Jam 12 siang ada doa bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah penyampaian, pengumuman jadwal sepekan yang akan berlangsung. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan yang bersama kami. Oh gari berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Glory bagimu, pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku. Terima kasih Tuhan. Pegang hidup, Ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang hidupku. tanganmu yang Haleluya. Pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang hidupku. Tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama. Rahmat, heran, kaya bagiku. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu, selamat siang untuk seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. cik cik.